Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. Do you hear sleigh bells? I know I do. Bring in the holidays with joy, cheer, and plenty of gear. It's the most wonderful time of the year. You all think you'll make it out of this alive. Care package, sweet. You've all been marked for death. Death is my gift. Halo semuanya, kembali sama gue Andrew. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue terus. Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang Patch Notes Season 3,5 ya, yang bakalan hadir. Kalau misalnya kalian nonton video ini harusnya hari ini juga sih ya bakalan hadir ya. Jadi di Patch Note ini tuh berisikan updatean apa aja sih yang bakalan hadir nanti gitu ya di Season 3,5. Kita akan bahas dulu dari yang pertama nih, udah paling udah kelihatan banget nih ya. Ini udah asetnya udah keluar juga semuanya. Ini namanya Revenant guys ya. Jadi Revenant itu salah satu legend yang kita udah tunggu-tunggu ya dari sejak season 3. Tapi kita sempet terkecoh terus yang dirilis duluan malah Ash duluan gitu ya. Nah sekarang nih Ash bener-bener hadir. Nah dan menurut gua si Revenant ini bakalan ngubah banget sih ya namanya meta-meta yang ada di Apex Mobile gitu ya. Karena kan sebelumnya Crypto digadang-gadangkan bakalan meta, tapi ternyata nggak banyak yang make. Terus juga Ash katanya bakalan meta. Terus ya memang sih di ranked itu Ash itu kepake ya, tapi kalau misalkan di turnamen itu Ash masih kurang kepake gitu, nggak tahu kenapa. Nah kalau Revenant ini menurut gua ini udah 1000 juta persen nih bakalan kepake ya kalau Revenant ya, karena semua skillnya itu bagus banget. Nah ini ada sejarahnya ya, ada sejarahnya Revenant. Dia dulunya adalah manusia, terus dia dulunya juga kayak hitman gitu ya, kayak tukang tembak lah ya gitu ya, untuk kayak sindikat mercenary itu semacam pembunuh bayaran gitu ya. Jadi kayak sindikat pembunuh bayaran. Terus juga di sini semua juga ada latar belakangnya, kalian bisa lihat di sini ya. Lalu kita akan ngebahas langsung ke skillnya aja, oke? Nah jadi pasifnya itu namanya Stalker. Jadi kegunaan dari skill Stalker ini adalah Revenant bisa jalan sambil jongkok dan itu cepet. Jadi kalau misalkan kalian nyadar ya, di Apex Mobile itu kan semua legend kalau misalkan jongkok sambil jalan itu kan pelan, oke? Tapi dia bisa jalan sambil jongkok dan itu movement speednya nggak akan terpengaruh sama sekali ya. Itu pertama, itu belum habis sampai di situ kegunaan skillnya. Nah yang kedua, dia juga bisa manjat lebih tinggi daripada legend-legend lainnya. Ini udah gua tes kemarin, kalau misalnya kalian tahu kemarin itu sempat ada rumor beberapa bulan lalu udah gua bahas ya. Kalau nggak salah si Revenant ini dia bisa manjat 3-4 kali lipat lebih tinggi daripada legend-legend lain. Jadi kalau misalnya kalian kayak misalnya ketemu tebing nih, kalian harus parkour dulu dari sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Tapi kalau misalnya Revenant ini nggak bisa. Jadi kalau misalnya Revenant ini dia bisa. Jadi lu tanpa harus parkour, tanpa harus jump-pad, tanpa harus portalnya Ash, lu udah bisa manjat ke tebing-tebing yang nggak mungkin bisa dipanjat sama orang lain. Mungkin kecuali Pathfinder ya. Terus yang berikutnya, ini juga OP banget sih, ini pasifnya gila ya. Menurut gua tuh kalau misalnya di Apex Mobile ya, kalau misalnya kalian mau tahu nih ini legend OP apa enggak, lu lihat aja dari pasifnya sampai tacticalnya, sampai ultimate-nya, sampai perknya gitu. Jadi lu dari pasif sampai perk kalau bagus semua ini udah pasti OP ya kan. Jadi gua pernah bilang kayak Rhapsody itu OP, pasifnya guna. Tacticalnya nih gue bahas dulu bentar. Jadi si tacticalnya ini nama skillnya adalah Silence. Jadi gini, ketika lu bisa ngelempar suatu skill ya, mungkin kayak semacam skillnya Ash gitu ya, tapi ini gunanya itu ngedeal damage ya, ngasih damage plus ngedisable semua skill lawan. Jadi kalau misalnya kalian nih kadang ketemu musuh, kalian udah lempar Aksar, kalian udah nembak Wraith sekarat, dia cuma tinggal Void kabur, atau enggak Octane tinggal lempar jampet kabur, atau misalkan Fate dia cuma tinggal pakai skill flashback terus kabur. Tapi kalau misalkan lu Revenant, lu silence dia dan lu tembak, dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain ya. Jadi dia bener-bener semua legend di Apex itu nggak akan bisa pakai skill apapun kalau terkena skill silence-nya si Revenant ini ya. Jadi ini bagus banget, ini gue pasti pakai karena gue kayak kadang
capek aja gitu. Kalau misalnya kalau ketemu Wraith kayak udah, aduh, kalau gue nggak pegang shotgun susah deh. Karena kan kita tembak dia sekarat kabur, void gitu kan. Walaupun ada animasinya tapi tetap aja persentase dia bisa kabur tuh tinggi banget. Terus yang berikutnya, ultimate-nya. Nah ini nih yang paling gila nih ya. Nama skillnya adalah Death Totem. Jadi gini, si Death Totem ini adalah lu naruh suatu totem. Totem tuh semacam kayak tiang gitu ya. Kayak lu naruh semacam tiang ya, dimana ketika lu pakai tiang itu, lu jadi punya nyawa tambahan. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi gini, instead of being killed or down, users will be teleported back to the totem and restored to a certain amount of health when they receive critical damage. Jadi gini, ketika kita pakai totem ini, kita tuh jadi hantu lah, bisa dibilang gitu ya. Kita jadi hantu tapi kita nggak punya shield. Dan ketika kita perang, ya kita langsung ngerusuin orang nih, perang waktu mati kita nggak mati di situ, tapi kita balik ke totem kita. Nah jadi ini kita harus bener-bener was-was banget nih. Menurut gua nih ini nggak bisa sembarangan dipakai, karena kalau misalnya lu totemnya lu taruh di open field ya, terus misalkan ibaratnya kayak lu balik terus udah ada yang jagain totemnya, lu udah pasti mati 100%. Jadi ini harus orang yang main aman lah. Jadi dia harus pinter ya naruh totem ini, nggak bisa sembarangan, jangan terlalu jauh karena ntar setannya juga jalannya jauh gitu ya. Makanya muncul kalau di PC itu, setahu gue itu muncul combo yang namanya Reftane, yaitu Revenant Octane. Jadi lu taruh totem ya, lalu lu lempar jampet. Jadi waktu lu pakai totem, lu jadi hantunya naik jampet gitu, jadi cepet gitu perangnya. Itu menurut gue bakalan meta banget sih, semuanya bakal kepake banget. Oke lanjut ya, ini perks-perksnya juga gila banget. Ini perks-perksnya gila banget semuanya. Gue jelasin dulu nih, ini mungkin nanti akan gue bahas lebih lanjut waktu udah rilis ya. Ini kan gue recordnya sebelum tanggal 30 gitu. Oke. Nah ini si Deathstalker ini gunanya adalah crouch walk speed increases. Jadi alih-alih lu jongkok sambil jalan itu speed lu melambat, ini malah meningkat. Lu bayangin aja, udah jongkok, stepnya nggak ada suara, nggak ada step, kenceng, gila nggak lu? Ini luar biasa sih. Ini kalau gue pakai Revenant udah pasti tombol jongkok gue akan jadi tap sih daripada hold ya. Terus yang berikutnya nih ada Nightmare Fuel. Jadi ketika kita manjat itu kita otomatis reload weapon kita. Ini bagus banget karena reload itu adalah salah satu timing yang kadang tuh ngebuang waktu ya. Jadi misalnya kita habis adu tembak sama orang gitu kan, kita sekarat, dia sekarat, tapi kita harus isi shield dulu lalu kita reload. Kalau sekarang habis lu isi shield lu bisa langsung kabur dan lu manjat aja kan. Manjat itu soalnya nge-reload weapon lu sendiri gitu. Jadi ini gila banget. Nah jadi si Revenant ini dia bisa manjat secara horizontal, yaitu secara menyamping. Nih gue nggak ngerti ini gimana cara mikir ya, gue masih nggak kebayang karena kan biasanya manjat itu kan dari bawah ke atas gitu ya, vertikal ya. Tapi ini horizontal gitu. Gue bingung banget ini gimana caranya. Terus berikutnya juga, jadi ultinya nih, Death Totem grants Stalker to allies. Stalker itu adalah pasifnya dia. Jadi ketika lu keluarin ulti, temennya juga dapat pasifnya Revenant. Yaitu apa? Lu bisa manjat lebih tinggi dari temen lu, dan lu bisa jongkok sambil jalan lebih cepat. Ini gila, menurut gue ini pasti bakal kepake. So far gue udah menemukan 3 yang OP banget ya. Ini gue masih belum tahu nih Creeping Dread ini OP apa enggak. Terus berikutnya nih, Fear Paralysis. Enemies hit by silence will also be slowed. Artinya ketika musuh terkena silence, dia juga akan melambat movement speednya. Kayak ini bagus juga. Jadi dia kasih damage, silence to slow. Ini OP banget parah. Terus berikutnya nih, Zombie Siphon. Oke, jadi ketika kita dalam keadaan totem, ketika kita kenokin musuh, bisa ngebalikin beberapa HP. Tapi gue nggak tahu ini berapa darah yang kita bisa dapat gitu ya. Dan gue juga nggak tahu juga ini apakah kita doang, Revenant doang, atau temennya juga dapat juga. Gue masih nggak tahu nih. Karena kalau menurut gue sih udah pasti ini gue pasti pakai sama ini. Gue nggak tahu nih antara Deathstalker atau Nightmare Fuel atau Creeping Dread, nggak tahu. Tapi yang udah pasti pakai ini satu menurut gue. Nah satunya lagi gue belum tahu. Ntar lah kalau udah rilis ya. Gue nggak sabar banget sih. Oke, berikutnya Battle Pass. Jadi Battle Pass yang ini so far adalah Battle Pass yang paling keren. Dan itu keren banget coy. Lu lihat lah, Ash-nya cuy. Gila, keren banget loh. Dan ini level 1 loh, langsung dapet loh. Keren banget ya. Gila, gue gak sabar banget sih. Ini Underworld nih menurut gue udah konsep tema yang paling keren sih. Kalau misalnya kalian nyadar juga nih, di atas gue liat nih ya, ini overlay gue juga udah ganti nih, Underworld ya. Jadi kayak warna-warna ungu, ada sedikit biru dikit, terus merah kayak ada semacam darah gitu. Wah itu keren banget sih ya, menurut gue gila sih, ini temanya keren banget kali ini. Terus ya di season 3,5 ini juga ada event baru ya, namanya Nightmare Begins. Kayak event baru dimana kayak Quam Supply Beans ini dia spawn gitu ya di World Edge sama King's Canyon, dan lu bisa unlock untuk dapetin macam kayak seasonal currency lah. Kalau misalnya sekarang lu buka peti
kan kadang dapat Champions Coin gitu kan. Nah ini dia dapatnya mungkin Underworld Coin kali ya yang kita dapetin nanti. Yang nanti bisa dipakai buat beli skin. Dan ini semua gratis ya. Jadi tenang aja, ini bukan bayar tapi ini gratis ya. Jadi ini baik banget menurut gue ya. Jadi dia suka banget namanya bagi-bagiin skin gratis gitu. Lu cuma tinggal main, jalanin misi ya, naikin level BP dapat skin. Lu main sering-sering dapat seasonal currency, lu bisa buat beli skin gitu ya. Dan biasanya di seasonal currency ini menurut gue pribadi ya, misalkan nih lu nggak suka nih season ini ya, misalkan lu nggak suka skin season ini, nah nanti lu nggak usah lu habisin nih currency-nya, karena biasanya itu di season depan lu bisa pakai. Nah ini gue salah nih, season 2 gue tuh punya berapa puluh ribu ya seasonal currency ya, 30.000 apa, gue pakai aja, gue borongin aja tuh skin, beli tuh next season ya, season yang sekarang champion yang temanya champions ini ya, gladiator ya, gue kayak liat, wah ternyata bisa dipakai cuy. Wah rugi banget gue. Tahu gitu gue simpen aja, terus gue pakai buat kayak nahan-nahan gitu loh, kayak aduh semoga ntar season depan nih kayak bakal bagus ya. Deh gue tahan dulu deh, gue nggak beli skin yang ini, gue beli skinnya nanti aja season berikutnya gitu. Itu bisa ya, itu biasanya, tapi gue nggak tahu apakah bakal diubah apa enggak. Berikutnya ini juga bakalan diupdate tentang airdrop ya. Jadi gini, kalau misalkan di patch biasanya ya, ini tuh kan airdrop kadang satu game turun berapa ya, kayak mungkin 4 atau 5 gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang ini, tapi ini limited time ya, itu nanti tingkat dropnya si airdrop ini itu lebih sering. Jadi gue nggak tahu nih seberapa sering, tapi mungkin ekspektasi gue kayak instead of 1 ya, jadi ketimbang dia cuma kasih 1, tapi ini dia kasihnya 2 gitu sekarang. Menurut gue itu sih, jadi kayak 2 setiap zona, jadi bisa satu game bisa dapat 8 atau 10 lah kurang lebih gitu. Berikutnya juga ada event Battle Royale second shot ya. Terus di sini ketika kita bisa nge-revive teman kita secara instan ya, ini event baru juga. Terus ini di reset juga ya, tanggal 29 jam 5 PM PST. Ini biasanya sih tanggal 30 pagi ya, 7 pagi lah biasanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen push Predator ya, pasanglah tuh alarm lah jam 7 pagi udah standby ya kan. Terus ajak temen push lu, terus lu langsung bisa push duluan gitu. Biasa 1 hari 2 hari kalau lu dapet partian kompak itu lu bisa Predator. Ini ada Store Vault update juga ya. Gila ini keren banget coy. Ini skinnya Ash nih keren banget ya, gila ya. Kayaknya season 3,5 ini saya bakal menghabiskan banyak uang kan guys. Kayaknya bakal banyak konten gacha nih harusnya ya. Nice. Ini gila loh, keren banget loh. Kacau. Terus ini berikutnya juga ada apa nih, mobile web store. Oke. Jadi dia bakalan rilis website baru namanya store.play.apex mobile. Oh, jadi lu bisa beli macam Apex Coin itu di sini ya nanti ya. Oh, jadi daripada buat teman-teman yang nggak bisa beli di in-game, nah lu bisa beli lewat website-nya langsung. Harusnya kayak gitu ya. Terus berikutnya ini ada bug fixes and improvements ya. Jadi ada full optimization pass for both Kings Canyon and World Edge maps. Jadi ini bakal dioptimisasi penuh ya untuk map Kings Canyon dan World Edge. Tapi sekali lagi di sini nggak dijelasin juga apa aja yang udah di fix itu ya. Gua sih berharap banget yang di fix itu adalah ketika ini buat user iPad ya, user HP kayaknya nggak deh setahu gue. Jadi kalau kadang gue tuh pakai iPad kalau misalnya lagi nge-slide itu nge-scope itu kadang suka ngebug. Itu gue minta banget deh itu untuk di fix. Terus juga bug jampet gitu-gitu ya. Jadi kayak kalau memang itu semua udah di fix itu menurut gue itu perfect banget sih. Karena jujur kadang kayak gimana ya, merugikan juga sih kadang gue suka mati konyol juga gitu karena bug-bug dari situ. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian sadar dan kalian main dari season 0 ya, Apex itu setiap kali update itu pasti bugnya bener-bener kayak banyak banget yang di-fix gitu. Jadi terima kasih yang udah percaya sama Apex Mobile ya. Terus juga kalian udah mainin game ini terus, karena so far game ini masih game terbaik menurut gua. Dimana nih nggak mungkin ada game lain yang bisa ngalahin keseruan dari main Apex itu. Jadi kayak ketika lu champion tuh lu bangganya bukan main cuy. Apalagi scrim deh, atau mungkin turnamen ya. Cobain deh teman-teman yang misalkan lagi jenuh main ranked gitu ya. Lu cobain deh scrim atau turnamen. Itu gila sih. Itu seru banget parah. Lu harus cobain dan lu akan menemukan sensasi baru gitu kayak oh ini nih cara ini nih Apex nih sebenarnya nih. Wah lu bakalan tahu sih menurut gua ini seru banget parah. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Mungkin nanti ketika Revenant-nya udah rilis, gua bakalan langsung pakai, gue cobain, terus gue bakalan kita bikin videonya lah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi supaya kalian tahu ini perk-perknya kayak gimana, terus juga kayak skill-skillnya apa aja, cara pakai gimana, ntar bakalan gue bikinin videonya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Nah, buat teman-teman yang bingung mau cari teman mabar di mana, nah kalian langsung aja join di Discord officialnya EA Apex Legends Mobile. Nah, ini benar-benar Discordnya official, di mana kalian bisa cari teman mabar nih di sini ya. Cari klub dan member. Misalkan kalian nggak punya klub nih, nggak ada yang mau sama kalian, nggak ada yang mau nerima kalian gitu. Nah, kalian bisa langsung cari klub di sini. Kalian bisa juga cari slot mabar di sini. Bisa juga ngobrol santai di sini ya. Dan ini membernya terakhir gue cek sekitar nih 17.600 nih. Jadi ini banyak banget dan aktif banget. Jadi buat teman-teman yang bingung, banyak banget nih orang nih sampai detik ini
nih bang, gue kagak punya teman mabar ya, makanya join Discord bang. Di sini orang pada cari teman mabar, orangnya pada santuy semua di sini nih. Karena sesekali gue juga ajak teman mabar kok di sini kok. Tunggu apa lagi? Langsung aja yuk join Discordnya sekarang juga. Linknya ada di description guys. Do you hear sleigh bells? I know I do. Bring in the holidays with joy, cheer, and plenty of gear. It's the most wonderful time of the year. You all think you'll make it out of this alive. Care package. Sweet. You've all been marked for death. Death is my gift.